Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya seberapapun saudara ada di tempat ini, berarti saudara yang benar-benar merindukan Tuhan. Betul? Yang saudara mencari Tuhan benar-benar. Nah, saya mau menyambung saja pembicaraan tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin. Dia mengajarkan kita untuk look up, not lock down. Ya. Saudara mungkin mencoba untuk mendengarkan khotbah-khotbah siapa saja. Saudara bisa rangkumkan apa sih isinya mereka. Paling enggak tidak jauh beda, yaitu tentang akhir zaman. Tentang war calling lah, nafiri lah, pokoknya tentang persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara mau enggak mau, itu akhir zaman, the end of the world ini akan terjadi. Jesus will be coming for the second time. If you listen, googling, semuanya itu membicarakan tentang persiapan kita. Ya, jadi sekali lagi, saudara jangan takut, jangan bingung. Firman Pak Arifin tadi bilang, kalau engkau melihat ke belakang, kamu akan cemas. Kalau kamu melihat kiri dan kananmu, kamu akan gelisah. Kalau kamu melihat ke dalam hatimu juga, kamu akan frustasi. Kalau kamu melihat ke depan juga, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, tambah bingung lagi. Ya, dan memang akhir-akhir ini memang seperti itu, saudara. Di mana saudara harus mau nggak mau dipaksa, kayak lockdown ini mau nggak mau harus di lockdown, saudara. Saya mengambil satu perumpamaan lockdown ini seperti kayak di restart gitu loh ya, komputer itu hang gitu, langsung di restart aja, blank semuanya gitu ya. Nah, waktu blank inilah kita ini di lockdown, tapi Tuhan mau mulainya nanti become a new, ciptaan Tuhan yang baru. Tadi dikatakan juga bahwa kita ini bukan keselamatan lagi, tapi penyelamat ya. Waktu saudara dan saya menerima Yesus Kristus, mulut saudara mengaku, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Betul? Waktu saudara mengaku ini, roh saudara itu diselamatkan. Salvation ada di dalam kehidupanmu. Amin. Waktu saudara terima Yesus, sudah selamat, banyak anak-anak Tuhan yang, gue sudah selamat nih, gue masuk surga ini, gitu ya. Santai dulu, tetap melakukan tabiat yang lama, kebiasaan buruk yang lama. Seolah-olah saya udah diselamatkan, saya udah dibaptis dan saya sudah selamat. Tapi I can do anything what I want. Nah, saudara lupa bahwa waktu saudara sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, roh saudara diselamatkan. Jiwa saudara ini, makanya Paulus katakan, hendaklah engkau hidup di dalam roh, bukan kedagingan. Jadi saat selalu kalau firman Tuhan yang lagi gabung-gabung itu gangguannya ada, saudara. Ya, kita EGP aja itu, saudara ya. Nah, kalau saudara sudah terima Roh Kudus, saudara mengaku Yesus Kristus Tuhan, saudara diselamatkan. Dan setelah saudara diselamatkan, saudara hidupi hari-hari saudara ini dengan Roh Kudus tadi. Bukan dengan kedagingan saudara. Sehingga jiwa saudara pun mengalami satu proses untuk melakukan keselamatan itu dilakukan di dalam kehidupan kita. Are you with me? Ya. Lalu setelah saudara sampai garis finish melakukannya, Paulus kan katakan, aku mencapai garis finish, betul ya? Itu namanya rapture, nanti tubuh pun mengalami satu kesempurnaan. Jadi roh, jiwa, dan tubuh saudara mengalami satu whole kesempurnaan di dalam Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya roh saudara saja diselamatkan, enggak. Hanya jiwa saja juga enggak. Tapi biarlah kita bersatu di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita jaga sampai garis finish, sampai kita bertahan di dalam hal-hal yang terakhir ya. Nah, look up even in life's darkest storm. Sekalipun keliling kita, hidup kita ini gelap. Saya rasa saya lihat gini, saudara ini enggak punya masalah.
Salah tah saya ini? Apa mata saya yang salah? Saudara, saya percaya setiap kita yang duduk di sini masih bernafas bukan, pasti ada masalah. Makanya Tuhan, waktu kita menerima Roh Kudus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, roh kita diperbaharui. Lalu kita hidup ini, jiwa kita ngalamin persoalan bukan? Kalau kita tidak kuat, tidak hidup melekat dengan Roh Kudus, kita tidak akan bisa menghadapi dunia ini. Makanya Tuhan bilang, tunggu dulu di sini, aku akan urapi kamu dengan Roh Kudus itu. Semakin mantap saudara. Ya, sehingga keselamatan itu bukan hanya di awal, tapi kita jaga terus sampai akhir garis finish saudara. Dan itu saudara tidak sendirian. Saudara, kita ini tubuh Kristus. Kita sama mengalami hal yang sama. Saudara di lockdown, saya pun di lockdown. Tetapi kalau saya bisa look up, saudara pun juga harus look up. Amin. Nah, firman di look up ini kita ambil di Lukas 21 ayat 8. Seperti tadi firmannya. Dikatakan demikian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Jadi saudara, ini perintah Tuhan. Saudara dan saya harus apa? Bangkitlah dan angkatlah mukamu. So look up. Ya, saya percaya kalau saudara mau melakukan ini, saudara akan bisa menghadapi tantangan ke depan. Matius 14 ayat 29 sampai 30. Ini satu kejadian di tengah laut. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus naik kapal atau perahu, badai datang, terus ada bayangan putih-putih, mak seliwer gitu, ya toh, putih-putih kok keber gini, aduh, iki sopo iki lewat iki ya toh, atik rambutnya dawa gitu ya, mungkin, oh sopo iki gitu ya, medeni gitu, ngerti ya bahasa ini ya? It's very scary, ya di tengah laut, di tengah badai, itu mak seliwer putih gitu saudara. Wah, murid-muridnya dia bilang apa murid-muridnya? Hantu laut katanya saudara ya. Wow gitu ya. Terus Petrus lihat lihat yang seliwer tadi ya. Maka terus Petrus bilang gini, engkaukah Tuhan? Kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air ini. Wow, nantang nih ya. Gitu. Terus ini ayatnya 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini gambarannya, bahasa Inggrisnya belum ya. He said, come. So Peter got out to the boat and walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the effect of the wind, he was frightened and he began to sink and he cried out ini look up, ya. Sama dengan look up to Jesus and Lord, save me. Nah, kalau dikasih gambar baru saudara imajinasinya keluar. Betul enggak? Ya. Waktu Yesus itu berjalan di atas air, yang tadi putih-putih seliwer tadi, dipikir hantu. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam keadaan yang panik, ada badai, ya kan? Sebentar lagi matilah mereka semua itu. Tetapi begitu dia look up, Peter, ke Tuhan. Tuhan, kalau engkau panggil aku, suruh aku jalan di atas air. Jelek-jelek gitu, Peter itu pernah jalan di atas air. Hah? Bener tak? Iya dia pengkhianat kan? Dia betraying Tuhan kan? Menyangkal Tuhan, bukan enggak gitu toh. Nah, mendingan kita lah ya. Haleluya.
Peter itu menyangkal Tuhan loh. Tetapi dia dapat kasih karunia sama Tuhan. Bisa berjalan di atas air. Saudara, waktu saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara seolah-olah berjalan di atas air. Saya mau menjelaskan ini, waktu saudara kenal Yesus, terima Yesus dalam hidupmu, engkau bisa berjalan di atas air. Mungkin kau bisa menghadapi persoalanmu, bukan? Begitu badai datang, Petrus dikatakan tenggelam, jatuh bangun, aku mengenalmu, gitu ya. Itu lagu saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan, enggak boleh jatuh bangun kayak yuyu. Namanya Kristen yuyu. Yoyo, tahu yoyo saudaranya? Naik turun. Kalau saya bilang Kristen ingus. Jadi gini naik lagi. Bagus apa jelek saudara? Jelek, jangan mau seperti itu. Kita mau Kristen anak Tuhan yang seperti tangga, anak tangga. Ada persoalan diselesaikan naik lagi. Ada persoalan naik lagi. Amin. Nah, Petrus ini, Petrus ya. Indonesianya Petrus kan. Bahasa Inggrisnya Peter. Peter ini tenggelam, dia sudah jalan loh saudara. Itu di sini, di dunia ini ada satu pesulap terkenal di dunia. Dia mau mencoba berjalan di atas air. Wow, semua terpengar. Kaget, bisa saudara. Saya juga ya kaget kok. Loh kok kayak Tuhan Yesus ya. Ternyata dia pakai koco saudara. Tipuannya gitu. Jadi wow, ini tipuannya macam-macam saudara. Tapi kalau ini benar-benar saudara Tuhan itu berjalan di atas air. Saat engkau menghadapi darkness atau kehidupanmu yang kelam, persoalanmu yang tidak bisa kamu jalani atau enggak mampu kita hadapi, mari look up saja saudara. Kalau saudara lihat kiri kanan, pasti teman-temanmu mengejek engkau. Pasti teman-temanmu malah menjuruskan, makanya tak kasih tahu kamu, malah enggak ngasihin ide, malah ngomel-ngomelin, duding-duding lagi tambah sakit. Di sini sakitnya, ya. Apalagi ya, sudah nyanyi. Apa lagunya itu saya enggak? Sakit. Aduh, kok pinter-pinter semuanya nyanyi. Aduh, jangan mau sakitnya di sini. Buang sakitmu, ya. Jadi sampai mana tadi? Lupa. Nah, kalau saudara lihat kiri kanan saudara, pasti mereka tidak memberikan way out. Satu-satunya jalan, saudara look up. Peter tadi cried out, menjerit sama Tuhan. Itu namanya look up ke Tuhan. Ya. Waktu saudara Peter itu cried out sama Tuhan, itu amazing, Tuhan itu luar biasa dibantu. Kalau sudah kelelep ke dalam air, gak bisa loh saudara, wong pasti masuk toh. Boom gitu saja sudah. Tapi enggak, Tuhan tuh langsung narik gini. Loh kok amazing things can be happen. Nothing impossible with God. Kalau engkau berseru sama Tuhan, look up sama Tuhan, miracles akan terjadi. Saudara percayalah miracle itu masih ada. Makanya saat WL-nya mengajak, you can sing and you believe, you trust. When you sing, there is a rantai itu, chains-nya broken. Kalau engkau imani itu, tadi engkau datang ke sini sakit di pinggang, atau sakit di leher, atau sakit di mana saja, nanti dicek. Nanti saudara cek serius. Miracles itu will be happen in this moment. In this moment. Miracles itu terjadi, saudara. Saya ini kalau khotbah sore harus ada sedikit lucu karena apa? Saya takut saudara ngantuk. Karena saudara pulang kerja, ya. Jadi ya siapa tahu lah ya. Bersetoran tuh minggu paling mahal lagi gaya gajinya, saudara. Ya. Jadi saya mau saudara tetap semangat.
Waktu saudara look up seperti Peter, ada satu miracle yang terjadi. Yang secara nggak ngerti dia bisa jalan loh di atas air. Coba saudara nanti ke bathtub aja deh. Bathtub saudara diisi air separuh aja. Terus saudara jalan di atasnya gitu, bisa nggak? Mak jebluk gitu saudara. Ya, saudara, itu akan terjadi. Peter itu bisa saudara. Siapa Peter itu? Coba bayangkan, waktu ada badai tadi, murid-muridnya tahu kalau itu Yesus yang seliwer-seliwer putih tadi. Ngeri katanya, hantu loh, bayangin saudara. Muridnya nggak tahu kalau itu bapaknya atau Tuhannya. How come? Ya, bagaimana hubungannya murid dan bapak itu kok bisa nggak ngerti? Suami istri pasti ngerti dong. Sepeda motornya atau mobilnya jangan jengreng gitu. Oh, bojoku teko gitu, begitu enggak di luar? Betul enggak? Bojonya di luar mendehem-dehem, oh bojoku datang gitu, sudah tahu saudara. Betul enggak saudara? Loh ini muridnya, kok ya enggak tahu seliwer-seliwer putih itu Tuhannya. Saudara bisa bayangkan, seperti itu aja Peter itu masih bisa berjalan di atas air loh. Kalau engkau lebih dari Peter, hubunganmu melekat lebih dari Peter, saat engkau look up sama Tuhan, engkau bisa berjalan di atas air. Terus nanti pulang saya ditantang, ayo Pak berjalan di atas air. Loh ini ada ceritanya saudara. Ada ceritanya, bukan guru sekolah minggu saya, guru bahasa Inggris saya, waktu saya masih SMP, sampai sekarang saya melekat, karena cerita ini menarik. Dan saya paling senang dengan guru bahasa Inggris saya ini, karena dia hamba Tuhan, dia sebelum mengajar, dia kasih cerita tentang kesaksian. Amazing, jadi kita menarik gitu, mendengarkan terus dia baru pelajaran, sedikit pelajarannya saudara. Ceritanya yang panjang gitu, pelajarannya sedikit. Jadi kita senang, ya. Iya, kalau saudara itu punya guru seperti itu, saya pun kalau nanti jadi guru saya akan seperti itu. Sehingga muridnya nggak bosen saudara. Apalagi bahasa Inggris itu orang paling nggak senang. Di zaman saya dulu, aduh saya paling seneng, makanya saya pintar bahasa Inggris. Haleluya. Loh, jelek-jelek gini di Aussie loh bahasa Inggris. Sampai mana toh, lali. Nah, saya mau saudara, nah ceritanya gini, tentang iman, ini menyimpang sedikit ya, tentang iman. Suatu hari seorang penginjil masuk di pedesaan, pedalaman maksud saya, pedalaman yang orang makan orang itu loh. Ya. Kanibal, ya. Waktu dia khotbah tentang iman, pindahkan gunung, terus ditantang sama ketua sukunya. Dia ditangkap. Makanya mengerikan, jangan ke pedalaman Bu. Di kota gini pun juga ditantang saudara. Apa yang saya ngomong tadi, berjalan di atas air, dia tantang saya nanti. Ayo Pak, engkau berjalan di atas air. Gitu saudara. Nah, makan mentah-mentah itu artinya maksudnya. Jadi ini hamba Tuhan ini mau dibunuh saudara. Karena dia pakai kalung itu semua tengkorak, tanda dia sudah membunuh banyak orang. Semakin banyak tengkorak yang dipajang semakin mahir orang ini gitu kan. Nah pembicara ini dikatakan gini, kamu sekarang harus pindahkan gunung itu. Kalau engkau enggak bisa pindahkan, jadi ini kamu, jadi tongkat itu yang ada tengkorak saudara. Alias matilah kau. Nah ceritanya seperti itu saudara. Wah kita sepanen toh, wah terus gimana nih? Nah sekarang benar dia doa sama Tuhan, Tuhan engkau tahu saat ini aku mengalami persoalan yang luar biasa. Dia ini look up sama Tuhan. Dan tiba-tiba setelah dia doa, tiba-tiba apa yang terjadi? Gempa. Gunung itu meletus, pindah berarti saudara. Hilang gunungnya, serius. Jadi dia tidak jadi dibunuh. Nah itu ketua sukunya bertobat ceritanya. Jadi ini cerita lama tapi saya masih ingat. Tapi nanti saudara jangan suruh saya pulang nanti suruh praktekkan.
Berjalan di atas air. Kamu tadi bilang, ayo berjalan di atas air. Nah, saya kasih tahu, berjalan di atas air ini bukan seperti air yang pesulap itu. Pakai kaca. Tapi kita benar air ini air persoalan. Jadi saudara jangan ngomong saya suruh jalan di atas air lagi. Persoalan yang membuat saudara depression. Secara nalar tidak bisa diselesaikan. Tapi you can. Bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ini harus diaminkan. Next, yang kedua, kita belajar di 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Saya mau cepat supaya 6:30 saudara sudah selesai, paling enggak lebih sedikit. Saya tahu perut tengah saudara sudah lapar. Kampung tengah saudara ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17 dikatakan, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dalam bahasa Inggrisnya, Elijah answer, do not be afraid of those who are with us, more than those who are with them. Then Elisa prayed and said, Lord, please open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of the surroundings Elisha, of fire surrounding Elisha. Ya, nah ini suatu hari Elisa ini dikejar-kejar Raja Aram. Dia dicari mau dibunuh saudara. Nah pembantunya, bujangnya ngelihat pagi-pagi bangun, aduh Pak, di depan situ tuh sudah saya lihat debunya tinggi, banyak yang ngepung kita. Dikepung beneran ini dia. Tapi Elisha berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah. Dia look up sama Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Dia katakan, bukakan Tuhan mata mereka. Lalu bujang itu keluar, dia lihat, wow, di gunung sana tentara Allah yang berapi itu mengitari kita. Bayangin saudara, musuh, tadi dikatakan, musuh pujiannya tadi ada musuh-musuh juga kan? Meskipun musuh di depanmu, terus rintangan, ku tahu engkau pinter ya. Saya tahu kalau sama-sama saya bisa nyanyi, kalau sendirian tuh bingung. Saya nggak pernah nyanyi sendirian. Istri saya suruh saya diam. Dengerin dulu. Saudara, kalau saudara nyanyikan pujian tadi dengan sungguh-sungguh, waktu saudara menghadapi masalah seperti Elisa sama bujangnya itu dikepung musuh banyak sekali, meskipun musuh di depanku. Benar gak? Musuhmu apa sekarang? Tuh, gak ada masalah kan? Tadi bilang ada. Makanya saya sudah bilang, gak ada di wajahmu ini, gak ada masalah. Di pikiranmu itu yang ada banyak masalah, saudara. Ya. Nah, kalau pikiran kita banyak dipenuhi persoalan, bisnis saudara, apa sajalah ya, rumah tangga saudara. Saudara, dikatakan Elisa berdoa dan dia minta malaikatnya Tuhan itu berkemah mengelilingi dia. Tentara, kerajaan dengan apa itu namanya? Kuda yang berapi saudara. Chariot itu apa? Kereta yang berapi. Seandainya musuhnya itu
banyak, terus dia lihat satu apa dua aja, udah takut saudara, itu berapi-api saudara, api yang mau dipanah pun tidak mati saudara. Ini banyak seperti itu penglihatannya dikasih saudara. Sehingga bujangnya itu tenang, dia nggak takut lagi. Bayangkan, secara nalar juga saudara, ini pekerjaan di akhir zaman tidak bisa kita lihat dengan pikiran nalar kita. Pekerjaan Tuhan itu super adikodrati, supernatural, luar biasa, yang secara mata, secara pikiran tidak mungkin, tapi Tuhan buat mungkin. Kok ada amin? Ayo ngantuk ya? Laper, bukan baper ya. Oke, ini yang kedua saudara, kita belajar tadi dari Peter, yang kedua dari Elisa. Saudara harus berdoa, look up sama Tuhanmu saat engkau menghadapi tantangan. Kalau semuanya itu akan terjadi, ingat, apa yang akan terjadi? Kecemasan, orang mati karena kecemasan. Ini sudah terjadi loh saudara. Ini orang mati banyak karena takut saudara. Sebetulnya dia bisa nafas baik ya, tapi karena ketakutan si A bilang itu sudah tidak ada ajalnya, udah ketakutan ini tidak ada nafas. Jadi ketakutan sendiri, iya serius saudara, ketakutan sendiri. Makanya tenangkan dirimu supaya engkau bisa berdoa. Pertolongan pertama, saudara, look up is amazing. Kiri kananmu mengecewakan, belakangmu lagi, depanmu lagi, dalam ini juga frustasi saudara. Tapi kalau saudara look up, Tuhan bilang gini loh, aku ini menciptakan engkau segambar dengan aku. Saudara dan saya di-create sama Tuhan di muka bumi ini untuk satu tujuan, memenuhi kerajaannya, memerintah bersama dia. Bukan masuk neraka saudara, tidak. Neraka untuk iblis, bagiannya iblis saudara. Tapi kita semua adalah umat-umat pilihan. Katakan amin. Ya. Next yang ketiga. Di 2 Chronicles, 2 Tawari 20 ayat 3, 5 dan 24. Saya ambil saja, saya comot 1, 2, 3 ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Waktu Yosafat menghadapi itu kepungan juga, ya, itu ada 3 tentara yang mengepung dia. Saya catat di sini tentara Aram, tentara Bani Amon, Moab, Mionim. 3 ini menyerang dia. Saat diserang dengan tentara 3 kompi itu, Yosafat cuma menyerukan kepada masyarakatnya, ayo kita berdoa dan berpuasa. Look up God, cari wajahnya Tuhan. Persoalan sebesar apapun, tadi kita sudah tahu Peter berjalan di atas air. Lalu sampai Elisa juga dikepung, dia tahu tentara malaikat Tuhan. Tetapi kali ini lebih besar lagi saudara. Musuhnya 3 batalion, besar. Tidak sanggup, dia tidak sanggup untuk melawannya. Mungkin 1 aja enggak sanggup, ini 3 yang dilawannya. Tapi dia katakan Tuhan itu akan berkata gini, janganlah kamu takut dan terkejut
karena laskar yang besar ini. Kalau saya boleh katakan, kalau saudara datang saat ini sama Tuhan, janganlah Puspa takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Karena persoalanmu yang besar ini, Puspa, kamu jangan takut. Gitu ya. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku, katanya Tuhan. Wow, bukankah Tuhan kita Allah yang luar biasa? Dia membela kita mati-matian, saudara. Padahal kita sering mengecewakan dia. Tapi dia gak pernah mengecewakan kita. Betul ya? Waktu saudara look up sama Tuhan, tidak ada kata terlambat, saudara. Jangan saudara bilang, wah aku kan berdosa, ini, itu. Enggak, sudah. Backgroundmu apa saja, Tuhan tidak pikirkan itu. Yang Tuhan melihat saat ini engkau datang sama aku, ini loh yang diabsen sama Tuhan. Oh, Ang kamu datang. Persoalanmu apa Ang? Gitu ya. Aku gini Tuhan. Kan kita biasanya kalau sudah berdosa itu kan malu ya, enggak ngelihat Tuhan kan, tertunduk malu dan tersipu gitu. Tuhan, aku nih sebenarnya gini loh Tuhan, sambil nguntel kertas sama apa gitu. Saudara, Tuhan melihat, Tuhan sudah tahu kok ceritanya ini. Siapa kamu, dia tahu. Dan Tuhan katakan, Ang, mulai saat ini, kamu jangan takut. Aku yang berperang sama musuhmu. Wow, kalau saudara diomong gitu, Mak, kelepek gitu saudara ya. Mak kelepek-kelepek gitu. Bangkitlah dan angkatlah wajahmu. Loh, tugas kita cuma bangkit dan ngangkat wajah. Jangan tertunduk malu tersipu karena dosamu. Tuhan katakan, aku sudah membuang dosamu sejauh timur sampai barat. Utara sampai selatan. Wis gak ngerti aku sampai di mana dosamu saat ini. Gitu loh. Aku cemplung ke dalam lautan, ke tubir laut yang paling dalam. Aku juga enggak akan golei maneh. Aku enggak akan cari lagi dosamu, aku tak buang dan aku enggak mau tahu dosamu itu. Tetapi yang Tuhan mau engkau bangkit dan look up him. Look up ini berbicara tentang apa? Enggak ada lagi intimidasi dosa di dalam hidupmu. Jangan sampai ada intimidasi dosa sehingga engkau tertunduk malu sama Tuhan dan tidak berani menghampiri tahtanya. Zaman dulu kalau kita mau doa, kalau kita berdosa, aduh Tuhan, tolong Tuhan, layakkan aku Tuhan, gitu kan. Supaya dilayak. Sudah Tuhan bilang, aku sudah menebus. Saat engkau mengaku mulutmu mengaku Yesus Kristus Tuhan, rohku ada di dalam dirimu. Betul? Nah, waktu aku menjalani hidupku saat ini, aku jatuh, bangkit, angkat wajahmu. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan bahwa kebesaran Tuhan itu luar biasa. Dan itu dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Yesus itu tetap sama. Jadi saudara jangan takut dengan berita-berita di sosial media. Lebih baik saudara jangan meng-forward COVID di Indonesia nomor 2 di dunia gitu. Aduh jangan saudara, malah menakutkan berita-berita itu. Forward aja tentang kesaksian orang-orang yang menerima Yesus, di mana-mana ada pertobatan, itu loh sebarin gitu saudara. Jangan yang ini semakin meningkat, sehari ini kasus baru, aduh semakin pusing saudara. Makanya firman tadi katakan, kalau engkau lihat belakang kamu tambah bingung, lihat kiri kanan tambah ngeluh saudara. Lihat ke depan lagi, aduh tambah puyeng-puyeng. Lihat ke dalamnya, aduh frustrasi. So what? Lihat ke atas saudara. Firman Tuhan katakan, bangkitlah dan angkatlah wajahmu. Simple. Ya, kalau saudara bangkit dan angkat wajah, berarti saudara itu gini, mencari Tuhan. Tuhan itu siapa sih? Tuhan itulah firman. Ngerti saudara? Di Yohanes 1 ayat 1, coba dibukakan Yohanes 1 ayat 1. Quick, supaya terakhir ini. Ya. Kalau saudara look up ke Tuhan,
Tuhan itu siapa? Mana Tuhan itu? Saya nggak lihat. Where are you God? Mungkin saudara tambah bingung lagi, betul nggak? Aku sudah cari Tuhan, mana Tuhan itu mana? Nah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi look up sama Tuhan sekarang. Look up apa? Firman. Baca firman. Kalau saudara banyak baca firman, saudara akan hafal banyak firman. Begitu saudara mengalami tantangan, tiba-tiba tek di sini. Jangan takut Puspa, aku yang akan berperang melawan musuhmu. Lah, kalau saudara nggak pernah baca ini, semakin takut saudara. Tapi kalau saudara banyak look up sama firman Tuhan semakin menopang. Itu firman itu luar biasa, ya dan amin. Sampai kesudahan semuanya. Firman tetap tidak akan tergoncangkan. Betul nggak? Amin.